Assalamualaikum guys. Ketemu lagi bareng gue Niko dan gue sekarang lagi sama cewek cantik asik dari Manado, namanya Amanda Manopo. Kamu pasti udah tahu lah dia mah di mana-mana ya kan. Fotonya di mana-mana, wajahnya di mana-mana. Yeay. Rame ya. Jamaah tepuk tangan ya, jamaah tepuk tangan. Mentang-mentang mau dibeli makanan sama bos. Ya guys, jadi dia ini barusan, alhamdulillah kita barusan kerjasama ya. Mudah-mudahan doain guys kita lancar kerjasamanya dan bisa panjang sama Amanda. Dan ternyata gue kaget juga guys, dia ini masih 20 years old. Dia masih 20 tahun. Dia masih muda banget. Udah gitu masih 20 tahun guys. Udah gitu punya traffic sosial media yang bagus, karirnya bagus ya. Bocor. Nah, jadi gue sekarang lagi pengen ngobrol-ngobrol sama Amanda. Gue pengen tahu sedetail-detailnya, tapi kita singkat aja sekarang karena dia buru-buru guys. Nah, Amanda, kamu sekarang tinggal di mana sih sebenarnya? Kamu udah berapa lama di Jakarta? Start your career? Aku di Jakarta itu dari tahun 99 semenjak aku lahir sampai Really? sekarang. Ya. Oh, berarti kamu asli sini ya? Asli sini. Oh, Mama okay. Manado, tapi lahir di Medan, Oke. besar di Medan. Gitu. Cuma jatuhnya cuma ngambil marga doang. Oh. Papaku orang Filipin. Oh, really? Papaku orang Filipin, lahir Pantesan di Filipin. genre kulitnya apa tuh kayak. Masih sih sebenarnya sama-sama aja loh. Ya tapi Filipin tuh kayak gue sih lebih seneng Agak Asia-Asia perempuan. Nah, gue lebih seneng perempuan Filipin daripada Thailand. Kenapa sih Filipin? Karena Filipin tuh bagus banget bentuk wajahnya. Kadang ada yang kayak semi Chinese bule, ada yang Chinese Arab, ada yang Arab Asia. Jadi dia tuh putih, toge pasar, buset toge pasar, putih, terus cakep lah pokoknya perawakannya. Kesannya Filipin kayak Christian Bautista kan? Iya. Filipin. Jadi cowok ceweknya tuh produknya bagus. Iya. Produknya Amin bagus. amin amin. Berarti terima kasih ya bapak saya. Dan Terus aku sekarang tinggal di Tangerang Selatan. di Tangerang. Di Tangerang Selatan. Ya udah gitu dong sih. Kehidupanku gitu-gitu aja. Terus gimana sih, sedikit cerita ya singkat ya. Gimana sih lu bisa, jujur gue tuh sebenarnya baru ketemu sama Amanda Manopo nih baru banget ini hari ini, dan jujur gue denger namanya pun baru beberapa bulan, 2 bulan ini. Tapi sebenarnya banyak yang interest sama kita untuk sama kita untuk bisa berkolaborasi kerjasama sama si Amanda. Nah, gue pengen tahu Amanda, kamu dulu starting your career dari mana? Terus kenapa bisa masuk ke digital atau entertainment? Itu bagaimana? Singkatnya. Aku itu mulai berkarir itu dari umur 1 tahun. Ah, yang benar. Aku iklan. 1 tahun. Umur 1 tahun itu aku Masih sempet bayi iklan. dong? Yes. Terus lu ngapain tuh, popok bayi apa? Nggak inget ya, tapi pokoknya Iklan. ya mungkin popok ya, tapi itu yang nyokap gue bilang, katanya di umur 1 tahun itu gue sempat iklan. Terus akhirnya gue berhenti. Berarti orang tuanya memang banget ngebantu lu banget ya? Tidak sengaja sebenarnya, lingkungannya kebetulan ada yang produser. Oh, oke. Terus Lingkungan habis itu komplek rumah lu. ya mungkin temennya atau apa, gue Iya, kurang iya, tahu sih iya, ya. oke. Terus habis itu gue tuh dulu tuh emang face itu bule banget. Sekarang juga kayak bule sih emang. Terus akhirnya abis itu tapi berhenti, mulai lagi karirnya tuh umur 8 tahun. Itu pertama kali itu iklan lagi. Iklan, gue mungkin udah nge-iklanin produk mungkin udah lebih dari 200-300 iklan deh. Tepuk tangan. Iya, jadi Jamaah tepuk tangan. dulu tuh pas di umur 7-8 tahun itu pokoknya gue setiap hari syuting tuh, tapi syuting iklan yang berbeda-beda. Dan dulu tuh kan gak kontrak. 200 brand. Mungkin 200 brand. Luar biasa. Kita 200 brand. Terus Habis itu akhirnya gue coba untuk beralih ke FTV. Nah, FTV itu start from 1 tahun terus mulai lagi brand-brand itu di tahun berapa tuh? Umur lu berapa? Maksudnya? Kan lu kan mulai kan dari 8 tahun. 8 tahun. Kecil ya? Masih kecil. Itu udah 200 brand. Iya. Wih, serius. Sama 1-2 tahun itu ketika gue pertama kali casting gue langsung dapet.
besokannya gue casting lagi gue dapet. Jadi misalkan gue datang casting satu hari itu ada 10 castingan. Dulu mah iklan tuh banyak banget. Iya. Kayak sekarang ya. Dulu iklan tuh banyak banget dan budgetnya juga enak gitu loh. Gede-gede, iya. Gede-gede, nggak kayak sekarang banget Sekarang kan. kecil-kecil ya. Dan, sorry. Tapi memang benar ya, gitu. reality. Ya, terus akhirnya nggak tahu ya dengan pendatang baru, dengan muka yang baru, mereka ngeliat aura yang baru, dan akhirnya setiap kali gue casting, puji Tuhan gue selalu datang. Tapi itu semuanya karena ada perjuangan. Nyokap gue dulu bukan kamu anak apa. Ya, karena gue lihat kamu memang mungkin karena kedekatan kamu dengan orang tua kamu benar-benar fight buat kamu untuk karir kamu, bahkan sampai umur 1 tahun aja orang tua udah ngepromosiin atau secara tidak sengaja udah membuat kamu jadi mungkin emang sudah jalannya. Iya, dan memang mungkin juga karena nggak cuma perjuangan kamu tapi perjuangan orang tua kamu mendoakan kamu segala macam kan pastinya kan. Iya pasti ya. Terus dan gue rasa dengan jalan yang ini pun juga tidak sengaja gitu. Coba casting deh kayak mukanya beruntung deh, mukanya tuh kamera face. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Terus akhirnya gue casting dapat puji Tuhan juga banyak. Dan sebenarnya gue tuh sampai umur 13 tahun itu mungkin ya akhirnya ya sampai 200-300 iklan itu gitu. Terus gue coba FTV mungkin umur 10, umur berapa. Terus abis itu gue sempat berhenti 2 tahun karena gue sempat sekolah. Terus abis itu gue sinetron sampai akhirnya sampai sekarang. Dan sekarang udah banyak banget, jadwalnya full banget guys. Jadi gua aja minta waktu ini aja tuh, set waitingnya tuh asik. Keras banget. Lebay. Waiting nyari tanggalnya aja nih, waduh, menit ke menitnya harus bermanfaat, maksimal produktif, cari cuan. Amanda, kamu kan cantik, muda, mandi sendiri, berpenghasilan banyak, amin. Terus sekarang lagi kalau siapa sih buset cowok mana yang nggak mau sih cakep ini, karirnya bagus apa segala macam, siapa juga paling rebutan sama dia kan. Nah terus kepengen tahu sih your personality and your personal life. Jadi gue pengen tahu sebenarnya itu lu tuh kayak gimana sih, maksudnya kayak pertama lu orangnya gimana, misalnya lu kan sempet tadi dia cerita dia tuh sebenarnya orangnya idealis banget. Idealis banget, dan dia juga picky dalam milih pasangan gitu ya. Maksudnya selektif juga dalam memilih job aja dia selektif, apalagi dalam memilih pasangan yang sehari-hari hidupnya didampingi oleh pasangan itu gitu kan. Karena mungkin pernah gagal dalam semua. Nah ini. Kalau kata tuh That's why apapun yang kegagalan yang pernah gue alamin itu buat gue jadi suatu pelajaran dan tidak pernah menyesal. Nah, oke. Terus katanya dia nih kalau pernah pacaran nggak pernah sebentar. Kehitung pacaran 3 kali gitu. Pacar pertama gue itu 2 bulan, itu sebentar. Tapi itu kayak pacar gue gitu loh. Itu pacaran apa puasa? Terus abis itu yang kedua 2 tahun, yang ketiga 3 tahun. Yang kedua 2 tahun, yang ketiga 3 tahun. Nah yang sekarang dia baru ya, mudah-mudahan langgeng. Sebenarnya kita juga jatuhnya nggak pacaran sih, kita nggak nembak, jalanin aja. Jadi merasa bahwa sama-sama saling dekat, percaya, saling jadi tidak ada statement bahwa nggak perlu lah, nanti aja tinggal langsung nikah aja kan lebih enak. dia langsung nikah aja. Emang kamu nikah muda, tapi memang bagus sih ya. Sebenarnya di mantan gue yang sebelumnya tuh gue tuh udah sempet nikah, mau nikah lebih tepatnya, tapi dengan adanya mungkin jadi gini, menurut gue di dalam suatu hubungan itu kita tuh harus bisa mengimbangi ego. Gitu loh. Jadi kalau misalkan di dalamnya ada problem, kalau misalkan lo mau mempertahanin itu semua, lo bisa merendahkan ego lo, pasti akan bertahan. Tapi kalau misalkan di dalam suatu hubungan ada masalah, terus habis itu ego lo juga tinggi, ya gimana lagi mau mempertahanin. Dan dari situ gue belajar kayak lo juga harus cintain diri lo sebelum lo mencintai orang lain. Lo harus belajar. Terus lo ini lo udah deket sama si Mas Billy, nggak apa-apa ya Mas saya sebutnya. Jadi apa? Itu udah lama ya? Lu deket atau jadi maksudnya tadi nggak ada? Ya 3 bulan lah, 3 bulan lebih lah, sekitaran segitu. Iya, keren sih dia mah. Tapi memang sebelumnya setahu gue sih
Tapi sebelum itu kamu udah lama jomblo ya? Nggak lama sih, gue putusnya itu Januari. Dan Dan? waktu itu sempet ada yang deketin gue segala macam, tapi gue bukan orang yang tipe mau dideketin. Oh. Gue tipe orang yang ngedeketin. Justru malah lu pengen gue nggak mau diri gue mau sama ini ya gitu ya maksudnya. Gue tipe orangnya yang mencintai sebelum Dicintai. Asik. Iya. Kayak lagu dong. Lagu mencintai tapi dicintai. Jadi gue tipe orangnya dari dulu kalau gue suka gue bilang, kalau gue nggak suka gue bilang. Okay. Jadi mungkin gue tipe cewek yang nembak duluan. Gak Anjir. apa-apa lu mau tolak atau apa ya, setidaknya gue udah perasaan gue udah gue ungkapin. Tapi bukan berarti gue bisa ngungkapin duluan, gue suka duluan nanti tiba-tiba gue nggak suka ya. Gue tetap ya konsisten, selalu konsisten. Berarti itu keputusan yang gue ambil, jalan yang pengen gue ambil ya gue tetap harus jalanin. Kecuali kalau misalkan di dalam satu hubungan ataupun pekerjaan, kalau misalkan tidak menemukan kenyamanan yang harus berakhir ya kita nggak ada yang tahu. Benar. Gitu, setidaknya ya udah nggak apa-apa, biarin gue yang, karena kalau misalkan dia yang cintain gue nanti gue perlahan yang kayak gue nggak suka dikejar, gue lebih suka gue yang ngejar. Terus lu ini kan lu tadi udah ini lu udah ceritain bahwa lu tuh nggak begitu suka dideketin, tapi dia lebih suka kalau lu memang dari lu suka duluan dan lu suka ngedeketin gitu kan, nggak tahu. Sebenarnya cowok yang lu suka tuh kayak gimana sih? Ini di luar kalau kita ngomongin Billy ya, maksudnya what is your type? Gak ada type. Kamu kayak ngelihat orang you Gak ada comfort? type. Mau fisik, materi itu semua relatif sih. Jadi apa yang kamu lihat? Kenapa kamu bisa suka? Karena perlakuannya kah? Ya, maksudnya kamu memutuskan untuk ini gue suka nih, gue nggak deketin tadi kan gitu kan tadi kan. Terus bagaimana tahu lu suka sama nih orang? Apakah karena dia attitude-nya kah? Karena ngelihat dia dia bagus, dia perform, dia apa? From inside sih, from the heart. Oh, gimana cara lu tahu insight? Lo harus belajar untuk menganalisa, lo harus paham untuk mencintai diri. Berarti kan lo dulu. lu ketemu berkali-kali sama dia. Iya, Ya? mungkin bertemu berkali-kali, tapi ketika lo udah mencintai diri lo udah sayang sama diri lo tahu perasaan. Lo tahu ketika nih oh nih orang baik. Lo tahu nih orang ini. Lo bisa. Yeah, you have feeling. Lo feeling apalagi perempuan kuat lah ya. Dan mudah-mudahan feelingnya tepat, tidak gagal lagi. Amin. Semoga konsisten. Konsisten. Semoga konsisten dengan sifat ya. Iya. Jadi ya, mungkin karena tapi gue kalau ngobrol sama Amanda nih, kenapa gue ada rasa ketakutan guys? Kenapa? Dia tuh cara ngomongnya tuh udah kayak dosen ya. Dia tuh saklek, tegas. Jadi gue ini gitu kan. jadi kayak dia tuh punya aksen yang berbeda sama yang lain gitu loh. Jadi gue tuh kayak terhipnotis, kayak waduh gue kayaknya begini. Jadi kita belum smash, dia udah smash duluan jadi ya tahu ya kenapa ya, mungkin dari lingkungan kali ya. Iya. Dari lingkungan, dari sama keluarga juga paling yang akhirnya bisa bikin kayak lu punya karakter gitu. Enggak ya? Justru gue mau malah bikin karakter gue beda sendiri. Dan gue ngambil dari jadi kayak dia punya karakter yang unik, beda, elegan, terus kayak smart gitu lah kelihatan. Enggak sih, tergantung orang menilai sih ya. Tergantung orang menilai, tapi ada saatnya di mana ya gue jadi ini sebenarnya ini Manda. Tapi ada saatnya di umur gue yang masih 20 tahun pasti ada childish gitu. Iya. Tapi enggak di setiap momen. Iya, actually pertama impression gue ketemu sama dia sih jujur gue nggak nyangka kalau dia 20 years old. Karena dia itu ketika tadi kita sempat meeting gitu guys. Dia itu tadi pas gue meeting, yang gue tangkep dia itu orang yang memang idealis. Wajar, mungkin umurnya 26, masih 25. Karena orang yang umur masih muda, di bawah 25 tahun itu masih idealisnya kuat, labilnya luar biasa segala macam. Ternyata ini di luar dugaan gue lagi, di bawah lagi 25, 20 years old gitu ya. Jadi apa ya, bisa dibilang lu tuh kayak bisa menempatkan diri lu banget gitu. Jadi kata lu kan tadi, lu ada saatnya lu childish, ada saatnya lu ini gitu kan. Iya haruslah. Iya, tapi gue nggak ngeliat dia tuh ke-childishan-nya dia tuh gue nggak ngeliat. Ada pasti pasangan gue tahu. Iya, karena belum, karena ini baru Jadi pertama kali first time ketemu ya, kan. memang. Karena gue lihat dia nih bener-bener really Pasti nanti lo profesional akan banget lihat, sih. nanti akan lihat di mana saatnya gue lagi capek atau di saatnya gue lagi happy banget, pasti yang kayak kakak, kamu di mana atau apa, kakak makan yuk atau apa, gue bisa kayak gitu. Misalkan kayak sama pacar gue kayak sayang kangen, bisa gue childish bisa kayak gitu. Kayak tadi kan gue janjian di sini, harusnya janjian di sini kan, tapi dia karena dia lapar, dia bilang kak, gue mau makan dulu, kita ketemu di bawah yuk gitu ya. Contohnya kayak gitulah gitu. Iya, bisa Berubah tempat, bisa berubah ini. tergantung dari
gue tipe orang yang memposisikan di mana tempat itu ya gue harus pribadi yang tetap jadi diri sendiri tapi harus tahu Mana saatnya lu bisa. apalagi ketemu sama orang-orang baru, first impression itu paling perlu, apalagi perempuan supaya tidak dianggap remeh. Iya, tidak disepelekan lah. Karena gitu. banyak perempuan suka dianggap remeh, walaupun sesama perempuan atau apa. Pernah lu kejadian gitu? Banyak lah, nggak perlu harus nanya sama gue. Bukan maksud gue, pernah nggak sih lu ngalamin kan pasti lu udah punya experience karir yang begitu panjang sampai umur 20 tahun, start from 1 tahun sampai 20 tahun, 200 brand. Pasti lu sering kan, yang menurut lu pengalaman lu paling nggak enak yang pernah lu rasain, lu disepelekan ke apa, ada nggak? Bisa nggak bagi satu aja? Apa ya, mungkin pernah diinjak-injak kali. Serius lu? Injak apa fisik? Bukan Injak dong. apapun itu. Maksudnya? Dari gini, diinjak-injak dari mereka tidak mengucapkan kata, tapi mereka melihat dari mata kayak mereka dalam hati VO gitu loh. Oh, kayak sinis. Sinis gitu. Siapa sih lo? Ya siapa sih lo? Ya ampun, artis nggak seberapa. Ngomong. Padahal dia nggak ngomong tapi lo. Dia ngomong tapi gue tahu. Tapi lo ngerasain bahwa dia akan seperti itu ya? Iya, bukannya gue suzon ya, Iya. tapi maksudnya pasti lu tahu lah ketika orang yang tidak suka sama lo, Iya, pasti bisa membedakan mana orang yang jujur, mana orang yang fake. Ya, mana orang yang di mukanya senyum tapi dia sebenarnya menyimpan rasa nggak nyaman, nyepelein atau apa sama, tapi sebenarnya dia maksudnya nggak suka sama kita. Iya, mungkin gue belajar banget sih, karena mungkin gue banyak kenalan atau enggak gue pernah mengalami atau enggak orang-orang yang mengalami problem yang ketemu sama orang toksik, karena banyak banget orang toksik di dunia. Iya. Nggak enak banyak banget. orang yang bipolar soalnya. Iya, aneh. Enak zaman sekarang tuh boya produktif aja, ibadah beres gitu, nggak usah ngomongin orang lah, apalah, kayak nggak punya waktu lain gitu loh, kayak waktunya tuh cuma. Emang banyak orang yang mengkritik seakan seperti mereka yang paling benar. Tuh guys, dengerin guys, nggak boleh, kita nggak boleh ngejudge siapapun kalau kita belum tahu siapa dia sebenarnya, karena yang tahu tuh hanya dirinya dan Tuhan aja nggak pernah ngejudge. Ini lu netizen gak ada apa-apanya ngejat-ngejat orang lain. Ini yang paling gak suka nih. Lama-lama kita ciduk-cidukin aja netizen di situ deh. Gak bercanda. Gak, bukan ustaz kita kan host aja host. Nah, terus terakhir nih, last question. Manda, kamu kan tadi kan gue nanya bad experience. How about happy experience? Jadi apa yang membuat selama lu berkarir atau selama lu hidup bekerja sama dengan orang, apa yang bisa bikin lu happy experience? Misalnya pada saat lu iklan, lu dikasih apa, atau lu dikasih tantangan untuk bikin suatu project yang bisa bikin lu terlibat atau apa? Bukan itu sih, karena gue memposisikan semua lewat dari materi atau apapun, gue harus, ini bukan bagian dari sebuah pekerjaan, ini bagian dari sebuah hobi. Oke. Jadi ya gue harus jalaninnya semuanya dari hati. Gitu. Karena, so what is your happy experience? Apakah kamu akan happy kalau kamu terlibat? Apapun itu, pekerjaan itu, karena nggak, maksud aku pengen tahu benar-benar yang paling bikin lo happy experience lo selama ini gitu. Apakah kamu dilibatkan, misalnya kamu jadi aktor juga, tapi kamu juga kamu dilibatkan di situ jadi untuk bikin kontennya atau apa gitu? Apapun sih Kak, serius. Aku bener-bener happy dengan apa yang aku lakuin, karena mereka menawarkanku sesuatu. Aku sudah mikir jauh. Aku mau atau tidak. Cuma dua pilihan itu. Aku mau ya karena emang aku mau. Karena emang aku senang. Ketika aku bilang tidak, emang aku tidak mau. Jadi apapun yang aku lakuin, jalan hidupku dari percintaan, dari karir, dari apapun, dari prinsip, dari sebuah masalah pilihannya itu, apapun yang aku ambil berarti itu yang aku senang. Iya. Tadi juga gue sempet ngobrol-ngobrol, rencana insya Allah semoga dimudahin, tolong doanya. Kita rencana mau bikin project YouTube. Dan dia ini sempet bilang sama gue juga pengen terlibat untuk bikin suatu konsep, bener ya? Suatu konsep, dan dia juga pengen terlibat untuk menjadi main actor, bener ya? Jadi gini, gue tuh artis film atau sinetron, tapi bukan artis YouTube. Oh oke. Jadi Amanda punya prinsip bahwa bukan prinsip ya, lebih ke label. Dia punya label bahwa dia untuk mikir ke jangka waktu yang panjang. Jadi dia lebih cenderung I want to be an actor, not YouTuber. Yes. Yeah. Jadi makanya that's why dia ini yang gue suka adalah, dan ini tantangan jujur bagi gue.
kita bikin project YouTube, but bukan YouTube yang abal-abal, yang musik setting, yang maksudnya dalam tanda kutip abal-abal tuh yang biasa-biasa aja, podcast, daily life segala macam. Itu kan ya orang mungkin sesekali sudah akan terbiasa. bosan dan terbiasa. Nah, nanti kita akan bikin suatu project yang itu ada kaitan dengan movie ya. Ya, walaupun dengan movie ataupun dengan yang apa yang kita jalani tapi orang-orang tidak pahami. Iya, jadi seperti surprise lah. Ya, Yang orang belum tahu. pokoknya ada. Berbeda, ya, different. Semoga aja kalau misalkan jodoh nanti tiba-tiba. Betul, pokoknya lu nanti tinggal tunggu tanggal mainnya. Mudah-mudahan minta doanya semua yang nonton ini, semoga apa yang kita rencanakan sama Amanda bisa berhasil, lancar, dan bisa ngasih berkah ke semua orang. Oke, gitu aja bincang-bincang kita sama Amanda, meskipun sedikit tapi gua rasa ini udah cukup sangat menarik sih. Nanti gua minta tolong posting IG story Amanda. Gitu. Ada swipe up ya. Oke. Jadi stay tune di channel Wipro, terus ikutin kita karena pasti kita akan ngebedah yang lain lagi di video-video selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune, sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman. Bye-bye.